Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Fahri. Saya dari kelas MN3M. Saya di sini akan presentasikan tentang identifikasi dan pengukuran risiko. Selanjutnya ada pendahuluan. Manajemen risiko dimulai dari kemampuan mengenali dan mengukur risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang tidak dapat diidentifikasi tidak akan bisa diukur, dan jika tidak dapat diukur maka tidak dikelola. Oleh karena itu, proses manajemen risiko melibatkan tahapan menganalisis, mengukur, dan menetapkan prioritas risiko agar perusahaan dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Tahap awal dalam manajemen risiko adalah mengenali berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam kegiatan perusahaan. Setelah itu dilakukan analisis terhadap karakteristik untuk memahami penyebab dan dampaknya. Proses ini diikuti dengan menentukan prioritas risiko berdasarkan besarnya kemungkinan dan tingkat kerugian yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, manajemen dapat memfokuskan pengelolaan pada risiko yang paling relevan dan berdampak besar. Selanjutnya ada siklus manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses berkelanjutan yang mencakup identifikasi, pemahaman, evaluasi, dan penetapan prioritas, serta pengelolaan risiko. Proses ini dapat digambarkan melalui peta risiko (risk mapping) yang membantu organisasi memetakan sumber dan potensi risiko di setiap bagian operasional perusahaan. Selanjutnya ada analisis sekuen risiko. Setiap risiko memiliki urutan sebab akibat yang dapat menganalisis untuk memahami bagaimana kerugian dapat terjadi. Misalnya, kebakaran gudang disebabkan oleh adanya api dan diperparah oleh minyak tanah yang disimpan dekat kompor. Dalam kasus ini, minyak tanah menjadi faktor risiko yang memperbesar peluang kebakaran. Analisis seperti ini membantu perusahaan mencari cara untuk mencegah atau mengurangi risiko. Misalnya, dengan memindahkan bahan mudah terbakar atau menyiapkan alat pemadam kebakaran. Di sini ada sumber-sumber risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai lingkungan, fisik seperti bencana alam dan kerusakan bangunan, sosial, kerusuhan, pencurian pemakukan, politik dan hukum, perubahan regulasi operasional, kerusakan mesin dan serangan cyber, serta ekonomi, resesi, dan inflasi. Selain itu, risiko juga dapat muncul dari hubungan dengan konsumen, pemasok, pesaing, atau regulator. Di sini ada metode identifikasi risiko, yaitu ada 5. Yang pertama, analisis laporan keuangan untuk mendeteksi potensi masalah seperti gagal bayar atau penyimpangan kas. Yang kedua, analisis flowchart operasi untuk menemukan titik rawan risiko dalam proses induksi. Dan ketiga, ada analisis kontrak guna menghindari risiko hukum akibat kesalahan perjanjian. Yang keempat, catatan hasil kerugian untuk menelusuri pola kerugian masa lalu. Yang kelima, wawancara atau survei manajer guna mengenali pengalaman risiko langsung terkait risiko di lapangan. Selanjutnya, pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur besarnya risiko dan potensi dampak terhadap perusahaan. Pengukuran dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung jenis risikonya. Misalnya, risiko pasar dan risiko kredit membutuhkan metode pengukuran yang berbeda. Hasil pengukuran ini membantu perusahaan menentukan risiko mana yang harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada matriks frekuensi dan signifikansi. Salah satu cara sederhana untuk mengukur risiko adalah menggunakan matriks 2 dimensi. Frekuensi, berapa sering terjadi, dan signifikansi, seberapa besar dampaknya. Misalnya, kesalahan manusia dalam transaksi bisa termasuk risiko dengan frekuensi tinggi namun signifikansi rendah. Dengan kualifikasi seperti ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pengendalian sesuai tingkat urgensi risiko tersebut. Baik, di sini ada kesimpulannya. Identifikasi dan pengukuran risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko untuk mengenali, menilai, dan memprioritaskan potensi ancaman.
Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat memahami sumber serta dampak risiko, lalu menentukan strategi pengendalian yang sesuai. Proses ini membantu organisasi meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas kinerja secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.